Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Sekarang kita masuk di bab 9, halaman 59. Adabus salati al-qawliyah. Adab salat qauliyah yang berupa ucapan. Nanti ada adab salat yang berupa perbuatan. Kata penulis, lis salati adabun qauliyah. Salat memiliki adab-adab qauliyah. Minha diantaranya mayali sebagai berikut. Yang pertama, qira'atu du'a'il istiftah sirran. Qira'atu membaca du'a'il istiftah, doa istiftah sirran secara pelan. Ba'da takbiratil ihram mubasyarah. Setelah takbiratul ihram langsung. Jadi setelah takbiratul ihram langsung berdoa istiftah. Fi sholati sirriyah wal jahriyah. Baik dalam sholat sirriyah. Sirriyah itu yang Al-Fatihah dan suratnya tidak dibaca secara bersuara. Sirriyah itu seperti sholat zuhur, asar, wal jahriyah dan sholat-sholat jahar. Jahar itu maghrib, isya, subuh. Al-fariidhati wan nafilati. Al-fariidhati baik sholat wajib wan nafilah maupun sholat sunnah. Walahu iddatu siyagin thabitah. Dia memiliki beberapa ungkapan yang telah tetap. Jadi ada beberapa bentuk dari bacaan istiftah itu. Fayusannu, maka disunahkan an yunawwi'a al-musalli baina, agar memvariasikan, agar seorang yang sholat itu memvariasikan. Maksudnya kadang baca ini, kadang baca yang lain. Fayati bihada hinan wa bi ghairi hinan akhar. Maka dia
membaca dengan ini sewaktu-waktu dan dengan selainnya di waktu yang lain. Jadi sesekali baca yang ini, di waktu yang lain baca konteks yang lain. Wa min asyhariha, di antara doa yang paling masyhur, di sini dibawakan dua. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa at-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bit-thalji wal ma'il wal barad. Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini antaraku wa baina khataayaya, dan antara kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma ya Allah, naqqini, bersihkanlah, min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, kama yunaqat thawbul abyadu minad danas, sebagaimana bersihnya baju putih dari kotoran. Naqti itu menjernihkan, ya, memurnikan. Allahumma ya Allah, iksilni, basuhlah, semoga engkau membasuhku, min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, bisalji, Bisa saya nggak amatir. es, wal ma'i wal barad, dan air yang dingin. Jadi kalau kita lihat secara makna dari doa ini, kita memohon kepada Allah agar dibersihkan, diampuni kesalahan, agar diampuni kesalahan kita. Kemudian yang B, subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, dengan memujimu, wa tabarakasmuk, dan penuh berkah namamu, wa ta'ala jadduk, maha tinggi keagunganmu, wa la ilaha ghairuk, tidak ada ilah selainmu.
Baik, ini di antara doa yang masyhur. Sebagian ulama ada yang menghimpun doa ini, doa istiftah ini mencapai 12 bentuk. 12, ada 12 doanya. Jadi kalau yang menemukan selain dua ini, barangkali ada di salah satu yang betul-betul ada tuntunannya. Dan dibolehkan membaca dengan beberapa bentuk tadi. Bahkan dalam satu kali sholat. Baik. Tanbih, peringatan. Yustasna min dalik, dikecualikan dari itu sholatul janazah. Ketika sholat jenazah. Fala yusannu al-istiftah fiha. Tidak dianjurkan, tidak disunahkan membaca istiftah padanya ketika sholat jenazah. Fi qawli amatil ulama. Menurut pendapat keumuman ulama, rahimanallah wa iyyakum. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Wala yusannu istiftah. Tidak dianjurkan membaca istiftah. Qala Abu Dawud. Sami'tu Ahmad. Aku mendengar Imam Ahmad yus'alu. Beliau ditanya. Anir rajul, tentang seseorang. Anir rajuli, tentang seseorang. Yastaftihus salata ala janazah. Dia membaca istiftah ketika salat jenazah dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik. Qala, beliau berkata, ma sami'tu, aku belum pernah mendengar hal tersebut. Yani Imam Ahmad belum pernah mendengar hal itu dibaca, dianjurkan untuk dibaca pada sholat jenazah. Qala Ibnu Mundir, Kanna Thawri, adalah Imam Thawri, yustahabu, yastahibbu, beliau suka an yustaftaha fi salatil janazah, atau an yastaftiha fi salatil janazah, membaca istiftah pada salat jenazah. Walam najidhu fi kitab sa'iri ahli ilmi, kata Ibnu Qudamah, ya. Dan kami tidak menemuinya pada kitab-kitab seluruh para ulama. Ini kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Jadi kesepakatan para ulama, ketika sholat jenazah tidak dibaca. Di antara sebabnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, tidak dibaca karena memang sholat jenazah itu sholatnya ringan. Terlebih istiftah ini hukumnya sunnah. Baik. Lalu ada permasalahan.
Ini dalam sholat fardu atau sholat sunnah selain sholat jenazah. Kalau kita masbuk dan mendapati imam masih berdiri, kita baca istiftah itu. Tapi kalau kita melihat imam itu sudah ruku atau sujud, maka kita langsung mengikuti imam. Tidak perlu baca istiftah. Baik. Dan ini hukumnya sunnah. Artinya kalau lewat tidak perlu sujud sahwi. Yang jadi rukun itu takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram juga yang dianggap itu ucapan Allahu Akbar. Mengangkat tangannya itu sunnah. Seorang misalkan mengangkat tangan tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak terhitung takbiratul ihram. Baik. Selanjutnya, al-isti'adzatu, membaca isti'adzah, wal summal basmalah. Kemudian basmalah qabla qiraatil Fatihah, sebelum membaca Fatihah. Yaqra'uhuma sirran. Dia membaca keduanya dengan perlahan, dengan pelan. Wala yajharu, dan tidak mengeraskannya. Wasifatul isti'adzah, dan cara isti'adzah adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Atau a'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wasifatul basmalah an yaqula bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca dengan pelan. Baik. Kemudian at-ta'min, yaitu ucapan amin ba'da qiraatil Fatihah. Setelah membaca surah Fatihah. Membaca amin. Kemudian yang keempat, qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Membaca yang mudah di Al-Quran. Surat yang mudah. Atau ayat. Ba'da al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, baca beberapa ayat atau surah
fi raq'atainil ula, pada rakaat yang pertama. Wasaniyah, dan rakaat yang kedua. Fi jami'is salawati, pada seluruh salat. Dua rakaat pertama. Wa fi raq'ataini tsalitsah war-rabi'ah, dan pada rakaat ketiga dan keempat min salatil zuhri, dari salat zuhur saja. Ahyanan, sesekali ketika rakaat ketiga dan rakaat keempat salat zuhur itu dibaca surat setelah Al-Fatihah. Sesekali. Kemudian yustahabbu, disunahkan, an takunal qira'atu fil fajri min tiwalil mufassal wa fil maghribi min qisarihi. Jadi disunahkan agar membaca fil fajri, agar bacaan fil fajri pada sholat subuh, ini surat setelah Al-Fatihah maksudnya, min tiwalil mufassal, dari ayat yang mufassal, yang kelompok tiwal. Nanti disebutkan apa yang dimaksud tiwal mufassal. Mufassal itu harus ini ya. Arti dari mufassal itu ayat yang atau surat yang ayatnya pendek-pendek, terpisah, banyak ayatnya. Nanti ada di pelajaran Ulumul Quran dari pembagian surah. Misalnya sabut tiwal, itu harus tahu apa saja. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, 7 surah yang panjang. Kalau mufassal itu nanti terhitungnya dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Baik. Jadi di sholat fajar, di sholat fajar itu dari tiwal mufassal. Maghrib dan dari maghrib itu min qisarihi, dari yang qisar, yang pendeknya. Dan pada sesisa sholat itu min awsatihi, dari pertengahannya. Kemudian ada pun yang dimaksud dengan mufassal. Mufassal itu adalah al-juz'ul akhir, bagian terakhir minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anil Karim, bitaqsimis sahabati radhiyallahu anhu, berdasarkan pembagian para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi yang membaginya ini sahabat. Disebut mufassal. Banyak ayat yang dipisahkan oleh, surat tersebut dipisahkan oleh banyak ayat. Ya. Wa yubda, dimulai min suratil Qaf ila akhiril Qur'anil Karim. Dari surah Qaf
sampai terakhir, sampai akhir Al-Quran Karim. Kurang lebih 4 juz. 4 juz lebih. Ini pembagian dari sahabat. Termasuk pengelompokan juz juga. Pengelompokan juz itu diambil dari arahan agar membaca Al-Quran selama 1 bulan. Sehingga Al-Quran dibagi menjadi 30. Nabi juga memerintahkan Al-Quran dibaca selama sepekan. Dibagi 7. Nah ini yang dimaksud. Ada pembagian menjadi 30, menjadi 7. Itu dari arahan-arahan. Baik. Watiwaluhu. Nah ini yang dimaksud. Tiwal mufassal min suratil Qaf ila akhir suratil Mursalat. Dari awal surah Qaf sampai akhir surah Al-Mursalat. Berarti juz 27, 28 dan 29. Wa awsafuhu, dan yang pertengahannya, min awal suratin Naba ila akhir suratil Lail. Dari awal surah An-Naba sampai akhir surah Al-Lail. Itu yang pertama. Wa qisaruhu min awal suratil Duha ila akhiril Qur'anil Karim. Yang pendeknya, yang ringkasnya, dari awal surah Duha sampai akhir Al-Quran. Dan perlu diingat ya, ketika sholat berjamaah, kalau kita jadi imam, yang terbaik itu meringankan bacaan. Artinya jangan terlalu panjang, karena khawatir memberatkan orang yang di belakang kita. Kecuali kalau orang-orang di belakang kita semuanya misalkan penghafal Quran, atau orang yang masih kuat, terbiasa, maka kita tidak mengapa. Tapi kalau di belakang kita ada orang tua, itu yang terbaik, sholat itu diringankan. yakni bacaannya tidak terlalu panjang. Tinggal diperhatikan di tumaninah. Kemudian yang keenam, mazada alal marrah. Apa-apa yang menambah dari sekali. Alal marratil wahidah. Dari sekali tambahannya. Dari sekali fitasbihir ruku was sujud. Dari membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Maksudnya kita mengulang-ulang doa itu. Bukan hanya sekali. Jadi 3 kali misalnya. Baik. Menambah dari
ucapan tasbih ketika ruku dan sujud. Kemudian mazada ala qauli rabbana walakal hamd. Menambah dari ucapan rabbana walakal hamd ba'da ruku, setelah ruku, yaitu dengan ucapan rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, itu ditambah dengan doa itu. Rabbana walakal hamdu, ya Allah, dan milikmulah segala pujian, mil'us samawati wal ardh, sepenuh langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apa-apa yang kau kehendaki setelahnya. Ahlas sana'i wal majdi, engkau adalah yang layak dipuji dan mulia. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'tayt. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi dari apa-apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana', dan tidak ada yang bisa memberi dari apa-apa yang kau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak bermanfaat orang yang memiliki kemuliaan dari kaulah kemuliaan itu. Nah, ini bagus ya, dari makna doa la mani'a lima a'tayt, terhadap keimanan bahwasanya jika Allah sudah berkehendak memberi sesuatu kepada kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi, siapapun juga. Dan barang siapa yang ingin memberi sesuatu kepada kita, tapi Allah tidak berkehendak, itu nggak bisa. Makanya jangan berharap sama manusia. Baik, dan perkara ini atau doa ini, wadzalika lil imami wal ma'mumi, baik untuk imam maupun makmum, wal munfarid, dan sholat sendirian. Itu dibaca doa itu. Kemudian yang kedelapan, al-iktsaru minad du'a fis sujud. Memperbanyak doa di dalam sujud. Tapi tetap kalau kita sholat berjamaah, perhatikan. Misalkan kita jadi makmum, imam sudah bangkit, kita ikut bangkit, jangan terlalu lama menunggunya. Jadi kalau sholat berjamaah itu tetap mengikuti imam. Kalau sholat sendirian, silahkan. Kalau sholat sendirian, silahkan perbanyak. Maksudnya melebihi kadar pada umumnya. Yang kesembilan, qaulu rabbighfirli. Ucapan rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Fil julusi bainas sajdataini. Di dalam duduk
antara dua sujud. Wa yukarriruha, dan dia mengulang-ulangnya. Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Al-jahru, mengeraskan, bil qiraati, bacaan, maksudnya bacaan Al-Fatihah dan surat. Fi sholatil fajri, dalam sholat fajar. Dua-duanya berarti ya, rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa fi raka'atainil ulayaini, dan pada dua rakaat yang pertama dari sholat maghrib dan isya. Minal maghribi wal isya. Baik. Ad-du'a'u fit tasyahudil akhir. Berdoa tasyahud akhir, di dalam tasyahud akhir. Ba'da salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai salawat itu cukup. Ketika tasyahud akhir, sampai salawat itu cukup. Tapi setelahnya kita baca doa. Di antaranya biqauli, dengan ucapan Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu, aku berlindung kepadamu min azabi jahannam, wa min azabil qabri, dari azab kubur, siksa kubur, wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan selama hidup, wal mamat, dan kematian. Ujian kehidupan di dunia dan ujian ketika kematian. Ujian kehidupan dunia ya banyak ya. Ujian kematian nanti ketika wafat kita ditanya oleh malaikat tentang Rob, tentang Nabi, dan tentang agama kita. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya, dari keburukan fitnah al-masihid dajjal. Ini empat permohonan agar Allah melindungi kita darinya, yaitu dari azab jahannam,
Bukan hanya berdoa di sini ya. Tentu kita dengan berusaha menjauhi sebab yang mendatangkan azab. Jangan kemudian kita berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam. Tapi di waktu yang bersamaan kita melakukan sebab yang bisa mendatangkan azab. Jadi selain berdoa agar dijauhkan, agar dilindungi dari azab, kita juga berusaha dari perbuatan kita menjauhi hal-hal yang mengundang azab berupa dosa dan maksiat. Bukan hanya kita memohon dilindungi saja. Ya. Dan dari azab kubur. Jadi di dalam kubur itu ada azab, ada nikmat, ada azab. Sebagian orang nggak percaya. Padahal itu nyata. Di dalam kubur itu ada siksa, ada nikmat. Kemudian kita berlindung dari ujian kehidupan dan kematian. Dan dari keburukan Masih ad-Dajjal. Baik. Ad-du'a fi nihayati tasyahudil akhir. Berdoa di penghujung tasyahud akhir. Bima syi'ta min khairid dunya wal akhir. Dengan perkara yang kau kehendaki berupa kebaikan dunia dan akhirat. Dari kebaikan dunia dan akhirat. Bisa kita baca dengan doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di penghujung tasyahud akhir. Di sebelum salam. Ya. Kemudian atas di tsaniyah. Salam yang kedua. Maksudnya yang ke kiri. Kalau salam yang ke kanan itu rukun, ya rukun salat. Kita sekarang ini berbicara tentang adab sholat secara ucapan, maksudnya sunnah. Wahya sunnatun. Dan ini hukumnya sunnah. La wajibat. La wajibat bukan wajib. Inda jumhuril fuqaha. Menurut mayoritas ahli fikih. Rahimallahu wa iyyakum. Makanya kalau kita masbuk, ya, kemudian melihat imam sedang tahiyat akhir, kita ikuti supaya tetap mendapat pahala berjamaah. Dan seandainya kita pas sujud, pas duduk mengikuti imam di tasyahud akhir, pas kita duduk, kemudian langsung salam ke kanan, terus kita ikuti, maka kita terhitung masih mendapatkan pahala berjamaah. Jadi batasannya salam ke kanan. Tapi kalau imam sudah salam ke kanan, kita masih berdiri, nah itu kita sudah kehilangan berjamaah.
Jadi akhir salat itu batasannya kalau salam ke kanan imam. Kalau salat itu berjamaah. Jadi kalau kita masbuk yang melihat imamnya masih belum salam itu ikuti walaupun di tahiyat akhir. Paling tidak kita mendapatkan pahala berjamaah. Baik. Kemudian yang berikutnya ke-14 tajannubu qiraatil Qur'ani fir ruku'i was sujudi. Menjauhi atau tidak membaca Al-Qur'an. Menjauhi tidak membaca Al-Qur'an fir ruku'i was sujudi, di dalam ruku dan sujud. Illa an yakuna du'aan, kecuali dia sebagai doa. Misalkan dalam sujud kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Al-Qur'an, doa dari Al-Qur'an. Tapi baca Al-Qur'an itu utuh, misalnya baca surah Al-Ikhlas dan berniat membaca Al-Qur'an, maka itu tidak diperbolehkan. Baik, itu adab salat qauliyah. Kemudian selanjutnya kita bahas sedikit dari bab 10. Adabus salatil amaliyah. Adab-adab salat yang sifatnya perbuatan. Lis-salati adabun amaliyah. Salat memiliki adab amaliyah. Minha mayadi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yusannu raf'ul yadain. Disunahkan mengangkat kedua tangan. Wa yakunu hadwal mankibain ahyanan. Dan mengangkat tangan itu sejajar dengan pundak, kedua pundak. Ahyanan sekali. Wahwa aksab, ini lebih sering. Wahadwal udunain, dan sejajar dua telinga. Ahyanan sesekali. Jadi mengangkat itu sejajar pundak atau dua telinga. Baik. Kemudian wadzalika fi arba'ati mawadhi'a faqat. Mengangkat tangan itu hanya pada 4 tempat saja. Al-awwal, yang pertama, ma'a takbiratil ihram. Beserta takbiratul ihram. Termasuk kalau kita masuk takbiratul ihram itu. Misalkan kita melihat imam sedang sujud atau rukuk, kita sebelum mengikuti imam takbiratul ihram. Mengangkat tangan.
Yang kedua, astani indar ruku, ketika mau ruku. Kemudian asal itu yang ketiga, indar raf'i minar ruku, ketika bangkit dari ruku. Kemudian yang keempat, ba'dal qiyami, setelah bangkit berdiri, minat tasyahudil awal, dari tasyahud awal ila rakaat tsalitsah, menuju rakaat ketiga. Menuju rakaat ketiga. Nah, di sini berarti ketika bangkit dari sujud menuju rakaat kedua, nah itu nggak ngangkat. Atau menuju rakaat keempat, itu tidak ngangkat tangan. Baik, itu dulu ya. Kita bisa bahas dari adab sholat, ucapan, dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit bermanfaat bagi yang menyampaikan, bagi yang menyimak. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.